Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia dengan NIM 1902625 dari Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kondisi psikis yang menyenangkan yang dirasakan oleh pekerja atau pegawai di dalam suatu lingkungan pekerjaan atas peranannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Di sini, menurut Robbins, kepuasan kerja atau job satisfaction diidentikan dengan hal-hal yang bersifat individual. Karena itu, tingkat kepuasan setiap orang berbeda-beda dan hal ini terjadi apabila beberapa faktor terpenuhi, yaitu kebutuhan individu. Setelah saya memberikan pemaparan mengenai pengertian, di sini saya akan melanjutkan dengan indikator kepuasan kerja. Yang pertama, menyenangi pekerjaannya. Nah, pegawai sadar arah yang ditujunya, punya alasan memilih tujuannya, dan mengerti cara dalam bekerja. Nah, dengan kata lain, seorang pegawai menyenangi pekerjaannya karena ia bisa mengerjakannya dengan baik. Yang kedua, mencintai pekerjaannya. Dalam hal ini, pegawai tidak sekedar menyukai pekerjaannya, tapi juga sadar bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu moral kerja positif. Ini merupakan kesepakatan batiniah yang muncul dari dalam diri seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan mutu yang ditetapkan. Yang keempat yaitu disiplin kerja. Kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, atau ketertiban. Lima, prestasi kerja. Hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan serta waktu. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya yang pertama ada faktor individu. Faktor ini meliputi usia pegawai, kesehatan, kecerdasan atau EQ, latar belakang pendidikan, emosi, sikap kerja, pola pikir, dan kepribadian. Yang kedua, ada faktor intrinsik pekerjaan. Nah, faktor ini meliputi atribut kerja yang mengharuskan pegawai memiliki skill khusus, tingkat kesulitan pekerjaan, kebanggaan atas suatu pekerjaan. Yang ketiga, ada gaji dan fasilitas. Nah, faktor penghasilan seringkali berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja seorang pegawai. Selain itu, fasilitas jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan rumah juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Yang keempat ada pengawasan atau penyeliaan. Pengawasan dan supervisi sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja seorang pekerja. Supervisi yang buruk dapat mengakibatkan hasil kerja yang tidak maksimal dan tingginya turnover. Lima, rekan kerja dan sosial.
Hubungan dengan rekan kerja sejawat juga berperan terhadap tingkat kepuasan kerja seseorang. Seringkali kualitas hubungan dengan rekan kerja berpengaruh pada hasil kerja para pegawai. Enam, kondisi kerja. Faktor ini meliputi situasi dan kondisi kerja, ventilasi, kantin, tempat parkir, dan lain-lain. Nah, tentu jika kita sebagai manajer, kita juga harus tahu cara meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Di sini yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Hal ini memang terdengar sederhana, namun saat atasan melakukan hal ini, karyawan akan sangat merasa dihargai karena bisa mencurahkan kesulitan yang dihadapi ketika bekerja. Yang kedua, prioritaskan kesehatan. Kesehatan merupakan hal penting. Berilah karyawan istirahat yang cukup ketika kondisi kesehatan mereka kurang baik. Ketika badan kurang sehat, akan menurunkan produktivitas kerja sehingga mengganggu kinerja perusahaan. 3. Reward sangat perlu. Reward tidak melulu soal gaji dan kenaikan pangkat. Bisa juga memberikan tambahan jatah cuti atau liburan bersama tim. Penghargaan atasan pada bawahan soal kinerjanya sangat diperlukan karena bisa menaikkan motivasi. Dan yang terakhir yaitu memberikan tantangan. Saat kita memiliki tim yang cukup banyak, tidak ada salahnya membaginya dalam beberapa tim dan ajak mereka berkompetisi mengerjakan sebuah proyek. Tentu saja cara ini memberikan keuntungan ganda, motivasi tinggi, dan proyek selesai tepat waktu. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.